ini. Sekarang rame-rame nih. Kemarin kan cuma one on one. Sekarang aku ditemani oleh 3 orang ini yang dari tadi udah ngobrol. Dan udah lapar kayaknya. Udah lapar loh, Mas. Apa sih artinya makan? Jangan ada sambal di antara kita. Yang penting. Jadi kalau udah ngerokok boleh langsung diambil aja. Oh iya. Oke. Jadi kan ceritanya aku baru nih Mas boleh merokok. Oke. Baru beberapa bulan ini. Nah, aku tuh mau tahu gimana sih sejarahnya sampai bisa seperti sekarang. Dulu mas-mas kalian ini pertama kali gabung di Komtek itu gimana ceritanya? Oh ini. Dari yang paling senior ya? Ini yang paling tua. Mas Abi dulu. Loh, ini yang paling tua. Kelahiran berapa? Jangan. Nanti kita gapnya usia sama Olive tuh jadi kelihatan banget. Kita kan sepantaran ya, Olive ya. Kita bedanya sebenarnya kurang tuh bulan. Memang paling tua aku. Nah, katanya Mas Daru beda 2 tahun sama. Iya, 2 tahun plus. Ya kita kepala 2 akhir lah ya kita sekarang. Mau asar. Suspek aku lagi. Awalnya wisata. Boleh disebut tahunnya loh. Tahun berapa ya? 2010 bulan 2010 ya? menjelang Oktober. Oh, Kan iya. persiapannya pasti sebelum Awal, itu. November ya berarti. Menjelang September. November. Ya, Ya, apa ya? efek G30S. iya. Wah, ini ada unsur-unsur. Bahaya ini. Oke. Loh, sambal itu adalah kunci. Sambel. menjelang September 2010. Iya, 2010 ya. Itu teman-teman ngumpul lah dari ya jaringan teman-teman aktivis sebenarnya. Nah, kemudian kan aku juga diminta kontak beberapa teman. Tentu saja aktivis senior ada Mas Daru kan harus aku kontak gitu kan. Jadi bolanya langsung di Mas Daru waktu itu. Nah, jatuhnya senior kalau di aktivis gitu. Ini tapi angkatan pertama semua ya? Ya. Iya. Angkatan pertama. Gitu sih awalnya, terus Balik ke Mas Mas Daru Daru. kita ajak wisata ke Kerembangan ya Iya, waktu itu. Jember. Nah, terus ada Mas Iqbal juga terlibat itu. Pokoknya bola sudah di Mas Daru. Kebohongan publik lagi. Kebohongan publik. Terus setelah bola di Mas Daru? Mas Daru juga yang kena. Iya, soalnya saya Tapi dulu loh ya, yang kenal itu aku kenal Daru aja belum waktu itu. Belum. Cuma aku tahu Iqbal. Ya oh yora. Aku tahu Iqbal. Orang mungkin. tahun Ngerti? Karena Iqbal ini teman dari temanku Sopo. di sastra yang pertama kali dia masuki sebelum di sastra Jepang. Siapa? Yono koncoku seangkatan. kalau Iqbal ini ada hubungannya dengan Muktamar Muhammadiyah. Oh, Muktamar 2010 ya? Iya, tapi Iya. agak sensitif ini. Ya nggak apa-apa. Dikit-dikit nggak? Dia jualan kaos. The smoking Kiai Muhammadiyah. Tulisannya ada smoking. Jadi kayak gini Iya. loh. Sebenarnya kan waktu itu Nah, Karo Bang. sama Daru jelas aku belum kenal. Sama Abi itu tahu lah ya. Kita SMA pernah dolan bareng, cuman kan nggak kenal lah beneran ya. Dia anak nakal itu Nah, SMA. loh, Anak rohis, aku anak rohis. Kita kan sempat KMIS ketemu lho iki. waktu lomba cerpen balir enggak aku itu. Iya. Oh, cuman dia waktu itu tokoh pergerakan. Aku masih unyu-unyu kayak gitu toh. GM. Tapi kalau SMA ketemunya pas musim tawuran. Loh, itu apa loh? Muhi itu SMA? membantu SMA 8 waktu itu ya, sering dolan gitu bareng. Cuman aku nggak begitu kenal ya lihat orang-orang anak nakal gitulah. Jadi sambil kalau mama itu pergaulannya. loh iki. Nah, Rokok entek. Iya kan? Mas. terus nah kalau soal rokok itu sebenarnya obrolan bukan obrolan sih ya. Ini ngomong soal personal ya, kegelisahan. Soal rokok itu udah cukup lama nih aku ya. Jadi kayak misalnya masa sih kalau dikit-dikit karena lingkunganku rohis, Muhammadiyah gitu ya. Terus masa tiba-tiba rokok diharamkan? Alasannya apa gitu kan? Alasannya karena nggak ada manfaatnya loh. Kalau cuma nggak ada manfaatnya,
ada terlalu banyak hal yang nggak ada manfaatnya ya. Misalnya ngobrol-ngobrol kayak ini nggak ada manfaatnya. Ada arti fatwa haram. Yang punya manfaat ya yang bikin konten. Oh iya, manfaat ya. Ada manfaatnya, bayaran murah. Kita yang dimanfaatkan. Kita yang dimanfaatkan. Kamu itu mau nyemes irul aja. Jadi kalau misalnya sekedar kayak gitu dulu aku membandingkannya sama misalnya apa gajah gitu ya. Gajah itu seberapa tuh manfaatnya? Hal-hal kayak gitu dulu obrolan kecil-kecil yang akhirnya menjadi pertanyaan. Tak obrolnya sama seniorku di Rohes dan sebagainya. Itu belas belum kenal aku obrolan soal rokok gitu. Terus tiba-tiba Muhammadiyah mengharamkan rokok. Tahun berapa itu? Sebelum pendirian? Iya. Ada fatwa haram rokok. Nah, Terus mereka kan yang berkompeten konteks Muhammadiyah. Iqbal tepatnya. Ya. ini sebenarnya soal lingkungan aja ya, soal lingkungan genetis karena orang tua aku Muhammadiyah, aktivis gitu kan, orang ya cukup dikenal, puritan juga. Terus tak ingat-ingat masa kecilku itu ada satu sosok yang sangat karismatik yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lama gitu ya, berkali-kali. Dulu kalau ngaji tiap minggu pagi itu, beliau itu sambil ngerokok, santai banget gitu ya, dan orangnya enak, lucu, adem gitu ya. Nah karena sebel kok sampai diharamkan ada momen muktamar 1 abad Muhammadiyah. Yes. Nah, aku jualan kaos ya kan di pedagang Palu Gada atau tak jualan kaos. Salah satu desain kaos itu adalah gambar Pak A.R. Fahrudin. Pegang rokok tak tulis The Smoking Kiai of Muhammadiyah. Tak posting di Facebook. Facebookku belum ramai waktu itu. Terus 2010, 1 abad Muhammadiyah. Iya, kamu masih mungkin baru oh iya, kita udah jadi pedagang segala ada. Kelapa. Terus tiba-tiba Abi ini, weh, ape? Tak tukune 10 berapa gitu waktu itu ya. Terus ternyata dia nulis kayak dulu ada note Facebook itu dulu ada note ya, tentang rokok. Wah, apa ini? Nah di saat yang sama aku kan selain bakul kaos itu juga punya penerbitan kecil-kecilan gitu. Bos ditulis wah ini 50 halaman tak terbit gitu ya, saya alon-alon gitu. Ternyata terus suatu kali aku diajak ketemu yang Burjonan di daerah Nologaten kalau nggak salah. Lali wis kenangan-kenangane urusane karo wong lanang lali kowe iki. Tak disiki. Ini itu isi. Pertahanan terbaik adalah menyerah. Itu dia. Tak kirain dia balik iki wis rampung bukune 50 halaman. Aku udah mikir tak cetak. Gitu kan tak terbitke karena itu juga aku berminat isu obrolan kayak gitu dari dulu gitu kan. Ternyata malah diajak, wes ngene wae. Kowe tak jak melu dolan. Gitu. Diajak dijebak kira-kira kayak gitu loh. Ngomongannya bukan kok acara ngobrol diskusi macam-macam enggak. Wis pokoke ning kono ning puncak ning Jember wis enak ngene. Nah, udah sampai di situ akhirnya ketemu ke sana, ketemu anak-anak kali ini itu. Ketemu duduk di sebelah sepur itu. Ya, di kereta itu kan hutan-hutan gitu ya, terus Mas, jenengan apa damelan nih? Kula supporter, Mas. Ono to gawean supporter iki. Ini. Lanjut jalan. Pasti ketemu Mas Daru berarti. Enggak ketemu siapapun waktu ya. Ya rombongan yang dari Jogja. Rombongan dari Jogja itu yang bukan anak OGM cuma aku. Tapi kan udah kayak anak UGM, Mas. Nyaru aja. Beneran itu semua anak UGM. Kebetulan ya nggak tahu memang. Sing dari Jogja ya? Yang dari Jogja. Ya cuma aku aja. Kurang lebih ceritanya hampir sama kayak si Iqbal ini. Dijebak itu jelas. Aktor intelektualnya jelas. Aku nggak tahu tapi agennya itu adalah Iqbal. Abi sama Putut. Abi sama Putut ya. Nah, karena kalau aku jujur kalau aksesnya dari dua orang itu aku nggak bisa nolak. Itu lemah aku pertahanan, itu lemah. Seperti kalau Iqbal yang masuk harapannya. Susah, nolaknya susah. Ya, kan kamu skemanya sama. Tapi kalau konteks aku ditambahi bumbu sedikit. Ini di Kerembangan ini dulu kalau Bung Karno ke Jember dia pasti yar itu bahasa Belanda itu liburan ke sana. Wah,
Dan ada kamar khusus Bung ada khusus Karno di situ. kamar khusus Bung Karno lah, karena keluarga besarku itu pendiri-pendiri Gimen di UGM, di filsafat. Jelaskan Gimen nanti penyimak nggak ngerti. Gimen itu GMNI. Wah, pasti Marhainisku ini kan. Ya Sebagai udah, aku seorang langsung. Marhain. Nah, aku langsung berangkat. Nah, ketemulah meeting point di stasiun. Yang geng UGM udah gerombol semua karena mereka udah pada kenal. Pasti. Aku yang sendirian aja. Cuma aku kan anak confident dari dulu, percaya diri, cuek aja. Kamu belum kenal siapapun? Iya. Mengapi dok. Sama Mia sama lu nggak kenal. Sama Putotnya nggak kenal. Polo enggak ya? Nah dulu lingkungan saya rohis ya, jadi Emang lingkungannya agak jauh dulu. Jauh. Dia mirip kamu, disesatkan di jalan yang benar. Iya kan, enak rapat. top tenan. Tapi aku udah tahu mas waktu itu apa aku sebelum masuk apa mas sebelum diculik disuruh dijemput itu emang udah fokus di kretek atau emang Nggak ada yang bangun kereta. Nggak ada. Cuman emang rokok aja gitu ya. Ya kebetulan kalau ngerokok ya kita ngerokok semua betul. Tapi di Komtek itu ada yang nggak ngerokok juga. Iya. Waktu itu. Bonci ya. Bonci itu nggak ngerokok. Gugur. Itu pas pertama kali itu berapa orang? Wah dulu berapa Dari ya? Jogja itu ada Iqbal, ada Apa Wita, ya? ada Mia, Mbak Wiwis, Wes. aku. Polo. Polo sempat Jakarta. Jakarta itu ada Bang Jibal, Bonci, Polo. Alfa belum ya? Apa belum? Surabaya itu ada Aryo sama Alek. Alek. Alek ya? Alek. Terus Malang itu ada Gandum, Kediri itu ada si Mas Bambang kan itu ya? Jember. Bambang. Jember. Jember. Bambangnya melu iki ya? Heeh. Melu Jember ya? Jember. Terus apa Solo ki cah tuwa Mas Bram, filsafat. Oh Pak Rod. Mas Bram. Mas Bram. Bram. Kayak Pak Remon, Pak Pak Remon. Remon ngaruh Gandum. Kayak gini. Berarti pas pertama itu wilayahnya udah Belum ada. Belum ada, memang. Cuma memang dipanggil, dicolekin yang dari pokoknya berbagai tempat. Gitu sih. Ayo Olive, diambil dimakan Olive. lanjut mas. Tapi intinya di tahun-tahun itu memang kampanye anti rokok itu luar biasa masif. Nah, banyak teman-teman yang gelisah, tapi ya kita hanya bisa mengakses ya yang teman-teman kita dulu lah. Yang setelah itu terbukti dengan misalnya ada Iqbal, ternyata banyak gitu. Cuman karena mungkin tidak ada yang memulai, jadi counter wacana atau counter isu soal itu jadi nggak kelihatan juga. Akhirnya muncullah Nah, akhirnya perkumpulan muncul ini. itu. Ya. Ternyata banyak kegelisahan seperti ini. Gitu sih. Jadi jangan diasumsikan bahwa sebelumnya orang-orang itu sudah tahu tentang kretek, tentang apalagi tentang wacana-wacana soal apa ya ekonomi politik soal itu nggak ngerti sama sekali. Tapi kegelisahan misalnya kok mosok koyong ini, gitu. Itu sudah banyak. Janggal Termasuk aku ya. ya janggal, kejanggalan-kejanggalan itu secara personal aku merasakan itu dan udah cukup lama nih aku ya sejak kuliah sebenarnya. Meskipun sebenarnya aku perokok berat sih enggak ya waktu itu. Jadi ya biasa wae, bukan lebih karena pilihan selera personal enggak, tapi ya karena pertanyaan filosofis Iya, gitu iya, ya, kayak pertanyaan- Olive yang baca dunia Sofi gitu loh. Aku Cuman baca aku dunia Sofi, kalau ini rokok. Kenapa sih nggak boleh? Kok nggak boleh merokok gitu? Terus dari ketemu pertama itu baru langsung ngebentuk wilayah atau belum? Baru Ya kita mulai? sharing dulu Sharing. sih soal-soal ini. Kan kemudian ada yang menguasai isu ekonomi politiknya, ada yang budayanya, nah kita sharing. Dan kemudian ya singkatnya ya terjadi kesepakatan itu, kemudian muncul pertanyaan terus mau apa? Nah itu kemudian ya sudah dibentuk. Sebisa-bisanya nanti kita Pikirin kita mau apa. Selesai di situ juga bisa. ketemu dalam bentuk sebenarnya ya dijalani dulu lah, bentuk campaign, bentuk katakanlah misalnya wacana-wacana yang mainstream itu harus ada perimbangan gitu kan, minimal agar publik yang menyimak juga mendapatkan sesuatu Counter yang lain opini. ya, counter opini. Dan waktu itu yang paling kencang itu Pergub DKI ya. sebelum masa sudah Perbedaan. bukan hasil riset dari UI. FEUI. Iya.
demografi. Yang sampai ada gambarnya. Polo usul nyetikir. Itu aku ingat yang salah satu gambar yang aku langsung merasa janggal ini. Seorang anak di perkebunan tembakau diminta orang tuanya bantu. Perburuan anak kan nggak boleh banget itu. Ya kayak neng kene bapakne neng sawah anaknya ungkang-ungkang ya nggak bisa ngewangi neng sawah. Perburuan anak. Nyuci piring itu perburuan anak. Nggak boleh itu kan. Itu FEUI emang apa mas? Lembaga demografi. Lembaga demografi FEUI. Dulu ada riset kayak gitu ya. Ada riset ada kayak kertas kerja gitu isinya banyak poin yang nggak masuk nalar gitu lah. Salah satunya yang perburuan anak ini. Itu 2010 juga tuh. Sekitar yang itu lah ya. Sekitarnya ya, persisnya. Kalau buku itu yang Mas Daru bahas kemarin tuh ya mas? Iya. Yang Mas Daru turun. Iya. Tapi kalau nggak salah tahun-tahun itu udah sampai isu transgender smokers ya? Ya, Apa belum ya? smoker. Udah ya kayaknya. Udah, tapi awal-awal. Kan nggak masuk akal banget gitu. Kenapa tuh mas? Karena aku lupa aku belum masuk karena nggak pernah jadi aktivis gitu toh. Belajar cukup banyak soal kesadaran ekonomi politik itu ya baru di sini sudah di teman-teman itu. Jadi kenal sama ini Salahuddin Daeng, almarhum siapa? Pak siapa yang dosen UI ada almarhum toh? Lali aku ono sing dulu yang lali, maaf ya pemirsa, lupa almarhum dosen ekonomi UI, ekonomi atau FISIP UI. Ekonomi. Apa ya? Pernah kita diskusi sama beliau, wapi banget materinya itu baru kita kelihatan bahwa ya ada banyak permainan, nggak bisa kita melihat segala isu kayak gitu dengan lugu gitu ya. Tapi kalau boleh tahu kan mas, sebelumnya kan memang nggak di dunia kreatif gitu. Nah waktu diculik itu kan kemudian di workshopkan gitu kan ya. Nah orang-orang yang kemudian sudah paham sama dunia kreatif waktu itu yang istilah kata ketuanya nggak ada ya. Ya Pak Rom, Pak Rom. Enggak maksudnya orang-orang itu bukan kita, tapi memang senior yaitu Pak Rom Tepati Masang memang sudah memahami peta penghancuran sumber daya ekonomi lokal karena beliau juga punya dalam tanda petik dendam pribadi. Orang tua beliau itu juragan apa? Kopra itu? Nek dulu zaman Daru SD ya kan ya kita waktu itu mungkin masih kecil banget ya kita ya. Aku belum lahir. Daru SD itu ada kayak misalnya pelajaran IPS. Indonesia adalah produsen kopra. Kopra itu dari kelapa. Tapi terus kemudian muncul apa? Kebijakan dari bukan dari kayak fatwa WHO, fatwa kesehatan kalau kelapa itu karsinogenik, memunculkan kanker dan sebagainya. Dan belakangan ketahuan setelah kopra hancur, kopra Indonesia hancur, nggak laku di pasar dunia, muncul produk apa ya? Aku lupa ya. Minyak jagung atau apa gitu ya? Sejenis itu, minyak yang lain. Jadi akhirnya kejayaan kopra Indonesia hancur gara-gara itu. Orang tua Pak Rom juga tanaman kelapa itu juga sudah kayak tinggal ditebangi nggak ada gunanya gitu. Dan ternyata kuliah di Bandung. Oh iya waktu itu. Nunggu kiriman. Cuma dapat kabar. Maaf ya Pak Rom. Nah, itu terus akhirnya ketemulah pola itu termasuk pola garam, gitu. Garam gula dibikin macam-macam apa. Ya belakangan pun kita tahu waktu Asian Games itu loh ada ketahuan atlet Cina minum santan kelapa malahan ya, sesuatu yang dikampanyekan di dunia sebagai karsinogenik ternyata malah sekarang diminum ketika kopra sudah nggak bisa bangkit lagi gitu. Dan pola-pola penghancuran kayak gitu sistematis dan macam-macam. Nah, Pak Rom mempelajari soal kretek tembakau lah umum khususnya kretek. Ya itu presentasi pendek yang dibuat Pak Rom. Dia ngasih contoh sekitar 4-5 komoditas nasional yang lain dan langsung terjelaskan lah kira-kira dengan presentasi singkat itu. Luar biasa itu, tajam banget presentasinya Pak Rom. Aku bisa lihat nggak mas? Aduh, itu dia di mana ya? Dulu belum musim YouTube ya, nggak direkam itu ya. Terus perkembangannya dari 2010 itu? Nah itu Abi yang ingat aku. Pokoknya ya kita menyepakati aja bikin pengkritisan di
teman-teman yang datang dari beragam latar belakang geografis itu, kotanya masing-masing minimal. Tapi memang kemudian yang paling dinamis Jakarta karena pergub itu. Tadi Makassar belum disebut ya? Aan Mansur. Oh ada. Udah di Aan awal, Mansur. Mas Aan udah ikut. Aan Mansur yang belakangan dia sebelum jadi penyair kondang waktu itu, belum ketahui New York, dia belum pernah buka peta New York waktu itu ya. Jadi fun fact adalah Mas Aan pernah Iya. terlibat dalam Iya. Aan Mansur sama Hasyadi. Ya sebenarnya kalau soal minat, soal isu-isu kayak gitu sebenarnya aku yakin sampai sekarang mereka punya ya minat, cuman kan karena fokusnya bergeser. Kan masih jaringan ini Nawa kan. Jogja tambah cewek sing cak ning Swiss kuwi. Iki Ina. Oh, Hudayat. Iya. Inah Hudayat betul. Sebenarnya kita juga nggak membayangkan ya akan menjadi seintens itu. Ya itu sih dinamika aja tiba-tiba jadi kayak gitu. Sama sekali nggak terbayangkan lah. Awalnya sebisanya bang ya cuman orang-orang nggak jelas gini. Mau mimpi apa coba? Tujuannya sama, pertanyaannya sama. Jadinya itu deh. Nyambung, minatnya sama, perspektifnya yang beda-beda gitu kan, titik berangkatnya. Nah aku penasaran itu sampai udah 10 tahun kan berarti. Apakah itu diurus secara terstruktur, terus gimana awal mulanya sampai kemudian bisa, sekarang kan udah ada Parwil nih beberapa wilayah dan terus harapannya pasti ini kan terus sampai bisa seluruh Indonesia nggak? Sebenarnya dari dulu sudah seluruh Indonesia, cuma paling timur memang Makassar aja ya. Cuma representasinya terbatas mas. Ya, Dan mungkin bedanya dulu itu kan media sosial belum kayak sekarang ya. ya. Masih susah ya? Jadi memang kita offline-nya yang jadi kunci. Organisir pedagang asongan di Blok M, tani-tani tembakau, itu ya mau nggak mau karena media sosial. Kalau zamannya kayak gini mungkin beda. Beda, bisa bikin trending topik bisa cepet. Lo ini mau bikin trending topik, makanya ngundang Mas Iqbal. Trending topik itu punya Twitter, aku sudah aku di Twitternya nggak payu ya. Dulu akun pertama kontak kita itu followernya 600 saja udah bangganya nggak umum loh. Sekarang followerku itu 7.500 saja sudah banget aku di Twitter, nggak payu. Masih banyak aku Mas. Iya jelas. Cuma dia cewek kayak di Twitter tuh. Cuma kan offline-nya kamu Iya. gak ada apa-apanya sama itu. Iya jelas. Mas Iqbal umatnya banyak. Emang kamu pernah dimintain tanda tangan, foto bareng, wali vlog. Oh ada yang ini diulang buat Dulu aku yang segmen. minta foto sama Mas Iqbal. Nah, itu kalah kamu. Pertama ketemu tuh masih gimana? Untungnya Karena masih aku baca bukunya waktu itu Iqbal. belum kepala dua kan. Iya, terus Mas Abi gimana? Aku masih penasaran. 10 Oh, tahun sebenarnya- itu kan pasti banyak yang terjadi tuh. Ya, tapi yang kuncinya memang offline. Kemudian untuk publisitasnya kita mau nggak mau banyak diskusi dengan teman-teman wartawan di media mainstream online. Ya otomatis kanal-kanal kunci kan tetap harus kita pegang ya. Ya kita sering sharing, konferensi pers macam-macam juga. Akhirnya isu itu pelan-pelan Mulai Nongkrong juga karena pendekatan kita nggak melulu katakanlah misalnya formal enggak sama wartawan itu kayak wartawan Ya, ngopi-ngopi Tempo lah. Harun itu Nah. pendekatan personal sampai kayak misalnya sama wartawan Tempo waktu itu pun dia satu frekuensi sama kita gitu secara personal loh ya. secara lembaga beda. Lembaga beda, secara personal dia sepakat. Terus dia yang juga memberikan banyak insight ke kita soal media gitu toh. Sekarang di Liputan 6 ya, liputan6.com. Jadi sebenarnya Komtek juga nggak bisa mengklaim itu. Ada begitu banyak bantuan dari banyak. Iya itu kita nggak terus katakanlah kita. Senior-seniornya dia yang di jurnalisme juga banyak bantu akses. Cuman waktu itu orang untuk menyuarakan suara yang berbeda masih agak gimana gitu. Nah, terus bukan sejuta umat kita tentang yang di politik input itu. gitu. Jadi ya Komtek beruntung juga dapat banyak bantuan gitu. Nah itu kan tidak disetting sebelumnya ya. Kita juga nggak membayangkan akan begitu. Dulu bahkan pernah kayak Mas Gafar Karim pernah ya diajak. Ya. Jadi gini, jadi pemetaannya itu kita nggak bisa hitam putih. Cuma orang-orang yang senang rokok cari pembenaran itu kan paling menyebalkan gitu. Iya, Cari betul, pembenaran. gitu. Lo urusannya kayak gitu. Isu soal rokok ini waktu itu Mas Abdul Ghaffar Karim itu juga nyambung dan memang melihat ada peta-peta apa ya praktek-praktek katakanlah praktek-praktek semacam perang dagang gitu kan
beliau cukup paham soal itu. Cuma secara personal Mas Gafar itu anti rokok, tapi soal isu kayak gitu real gitu loh. Personal Mas Gafar anti rokok, jadi nggak bisa terus kita katalah hitam putih enggak terus. Wah ini cuma orang cari pembenaran, bukan soal itu. Kalau cuma pengen tetap merokok nggak usah gitu-gitu juga usah gitu lebih. Komunitas. Dan kan kita juga tahu ada banyak orang yang merokok tapi anti rokok di dalam dirinya. Merokok dengan rasa bersalah kan banyak. Aku. Apa? Merokok dengan rasa bersalah, perasaan bersalah itu justru. Nggak bersalah juga sih. Ya, mungkin masih ini sih, peer pressure gitu kan. Kadang-kadang kan. Oh iya, kalau peer pressure beda. Itu kan urusannya sosial. Ini perasaan sendirinya itu loh. Wah aku merokok akan sakit tuh gitu kan. Biasanya perasaan kayak gitu yang justru bikin hidup nggak gembira. Padahal hidup itu adalah nakal. Tapi kalau waktu itu tuh lahan sih, kayak lanskap perjuangan itu kayak gimana sih Mas di waktu itu, dan orang itu kan barang baru ya. Orang-orang kan melihat ya, wah ada yang berkomunitas kretek gitu, ataupun isu di kretek tuh. Itu kayak gimana sih? Asik itu pembahasannya. Ada yang sudah antipati sama movement, ada yang sudah antipati sama NGO-nan. Akhirnya kita nyari entitas yang tidak, yang sudah menyenangkan itu. Makanya pilihannya komunitas. Ya lanskapnya jelas ya, antipati banyak banget. Belum dikit-dikit mau diajak argumen aja dikit-dikit. Kalian dibayar berapa? Wah, baik banget yang ngono kuwi. Itu sudah nggak bisa diajak rembukan, cuma diajak. Ini kepanjangan tangan. Nah, les ngono korporasi ini. Tapi yang paling masif adalah pembenaran orang mau ngeretek, nggak mau ngerokok. Iya itu. Itu paling. Padahal kita juga nggak terus pengen ekstrim merokok boleh bebas dikampanyekan, enggak, kita bukan kampanye mengajak merokok, bukan. Terus kan kemudian kita menyepakati bentuk komunitas kretek yang kemudian di follow up di Jogja itu bikin ADART. Aku masih ingat banget itu. Salah satu yang tercantum di ADART itu adalah kita tidak boleh kampanye ngajak orang merokok. Ya. Itu tegas banget kita. Nggak tahu sekarang ada perubahan nggak ADART-nya. Tapi di awal begitu. Karena memang urusannya bukan itu. Jadi ya berbeda lah ya, mempertanyakan kenapa tidak boleh merokok dan mengajak orang merokok itu merupakan itu haram. Ya, haram. Sama ya, yang isu yang lebih mendasar lagi adalah memahami ini semua, katakanlah kampanye-kampanye semacam itu sebagai sebuah memang perbenturan kepentingan ekonomi politik gitu ya. Memang kita ini kan berada dalam sebuah lanskap besar pertarungan gitu loh. Itu yang kesadaran itu yang dibentuk. Bukan cuma katakanlah sekedar rokok sehat atau enggak sesederhana itu. Lebih banyak yang diperjuangkan juga ya. Ya akhirnya kan makanya kalau frameworknya dari awal Pak Rom Topati Masang itu, teman-teman yang belum kenal Pak Rom yang penulis Sekolah Itu Candu, beliau aktivis super senior lah, dewa setengah dewa. Ampun. Itu frameworknya kayak gitu, jadi kita bukan kok cari pembenaran atau cuma ngomong ini berbahaya atau enggak gitu kan. Toh kita juga nggak terus mau gelut sama orang-orang medis ya enggak. Misal pun, jadi katakanlah misalnya gini, oke, kita pernah ketemu sama misalnya Profesor Sutiman ya, waktu di Van Kretek itu. Jadi agak nyambung juga, rokok ini memang ada kekurangannya, ada bahayanya untuk kesehatan, tapi tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan di kampanye. Karena kampanye itu pun sebenarnya tidak melulu strict dengan medis, tapi lebih banyak isinya kampanye desakan dari NGO gitu. Misalnya kayak gitu, itu ilustrasi aja sih. Dokter ada nggak sih Mas atau orang medis? Ada. Siapa? Dokter Greta. Ya, maksudnya bukan kok anggota bukan, ya, tapi berjejaring. Dokter Saraswati, suami beliau ketua ID Malang. Seiring perjalanan waktu itu, kemudian kita nemu yang macam-macam, bahkan kegelisahan dokter sendiri, macam-macam. Dokter yang siapa itu di Malang yang kita ketemui sama? Saras. Sing lanang. Oh, iki. Dokter itu sangar itu juga. Itu ya. Nah, itu tidak kita duga sebelumnya ya. Iya lupa. Laki-laki cowok waktu itu dokter sangar itu. Coba apa itu ya? Jenenge kuwi Jack Rubioso namanya, Dokter Jack Rubioso. Standpointnya gimana tuh? Dokter Jack itu? Ya, dia waktu itu tapi datanya belum dikeluarkan sih. Dia intinya mengkritisi belanja obat Indonesia dalam setahun itu nilainya luar biasa besar. Ya. Nah,
kampanye anti tembakau kan salah satu urusannya ya belanja Untuk obat. ya produk-produk pengganti nikotin kan jadinya Nikotin replacement terapi ya. gitu-gitu. Dulu barengan sama Obama promo Nicorette itu, promo pengganti rokok. Tapi kalau Dr. Jack Rubioso itu pernah tak ajak ngobrol, tapi sayangnya waktu itu di kafe rame banget ya. Sama Sabrang waktu itu ya. Nah itu beliau bilangnya gini, kalau dia itu standpoint personal dia sebagai orang medis adalah dokter itu harusnya kembali ke dokter keluarga, karena setiap orang kan punya track beda-beda kesehatan beda-beda. Ada yang nggak kuat ngerokok, ada yang kuat ngerokok. Jadi juga nggak terus juga semua merokok, enggak. Tapi tidak kok terus juga digebiah-uyah semuanya nggak punya kekuatan atau katakanlah nggak cocok. Ada yang ngerokok dan baik-baik aja dan banyak. Dulu yang pernah senada sama kayak gitu, Jaya Suprana. Senada sama waktu Dr. Jack itu. Udah buku ya waktu itu. Jaya Suprana pernah juga ya? Jadi pemateri waktu itu. Kalau aku menjelaskannya sih, pertama targetku kalau aku harus mengcounter bahwasannya aktivitas ini hanya pembenaran orang yang mau nyari orang yang mau merokok itu fundamental kalau aku. Dengan retorika yang sangat sederhana, mamanya dianalogikan kalau dulu kita sering mengatakan kenapa kita campaign itu tempat khusus merokok. Ya analoginya kalau kita mau buang sampah, nggak boleh buang sampah sembarangan, ya harus menyediakan tempat sampah. Kalau kita nggak boleh kencing sembarangan, harus ada tempatnya. Seperti itu aja. Baru dibawa ke layer yang lebih dalam lagi. Tapi kalau pendekatan pertama kita langsung itu pasti resisten ya. Tergantung persen-persennya itu nanti persis yang diomongin si Iqbal itu. Kalau saya dengan layer pacar ya pasti lebih ini, kalau layer grupis ya pasti beda. Kalau Iqbal kan semuanya dikebiah-biah sama. Ini kalau yang layer awal ini udah dibahas di obrolan live 1 sama 2 Mas. Jadi pas aku ngobrol sama Bang Jibal, kita bahas perokok santun. Jadi harus tahu tempat, terus menghargai yang tidak merokok. Karena kan tidak semua yang tidak merokok sebetulnya anti kan. Mereka juga mengerti kalau misalnya kita sebagai perokok juga menghargai mereka. Persis. Banyak juga orang yang sebenarnya nggak peduli dengan isu-isu anti rokok, cuman sebel sama kelakuannya perokok. Dan itu diakui juga, kita yang nggak menafikan terus. Kita yang ngerokok aja mengakui sampai mesti attitude-nya kayak sekarang lah gitu, orang keluar kan dianjurkan pakai masker. Ini masih banyak kan nggak pakai masker, ngerokok naik motor. Itu kan ya sebel banget melihatnya, tapi ya sudah lah. Tapi kalau di titik itu akhirnya kan penjelasan publiknya itu bukan soal rokoknya, tapi etika publiknya. Dan etika publik itu kan macam-macam. Orang katakanlah buang sampah bungkus Indomie di mana-mana, bukan kok artinya Indomie harus dilarang kan, tapi persoalan etika publik. Jadi akhirnya ya memang pembagian ruang harus ada. Karena analoginya itu dulu kan kenapa anak kecil di bawah umur dilarang naik motor? Karena ternyata angka kematian tertinggi itu karena kecelakaan. Karena naik motor untuk orang yang belum cakap. Apa yang dilarang motornya? Kan enggak. Tapi terus gitu muncul loh. Biasanya perdebatan kusir yang rodok menyebalkan. Pernah kayak gitu. Sekarang gini aja. Kamu rela nggak anakmu besok merokok? Nah, kan terus dia kayak, "Wow, coba." Terus aku bilang, "Rela aja, nggak apa-apa, biasa aja." Terus dia, "Astagfirullah, anakmu kejam berarti kamu." Kayak gitu. Kayak gitu. Gaplek tenan, jawab benar. Kalau aku bilang nggak rela, nah berarti kamu merasa bersalah. Enggak, biasa aja kayak bodot itu. Saya seorang perokok dan saya bukan kok belum berhenti merokok, tapi saya memang tidak pernah berencana berhenti merokok. Ada orang nanya ke aku waktu itu di Twitter ya, waktu Twitterku masih aktif dulu. Terus ditanyain kayak gitu, boleh? Loh, nek aku ngajari, aku bilang nggak boleh, aku malah mengajarkan kemunafikan untuk dia. Iya kan? Satu itu. Yang kedua artinya aku sekarang sedang melakukan sesuatu yang aku sendiri tidak sesuai dengan kata hatiku. Nah, aku sekarang oke-oke aja kok. Terus ngomong tadi misalnya soal pasangan. Bojoku waktu itu yang
Aku ya yang nggak single waktu itu ya. Kalian masih single ya? Ya. Oh duluan malah masih keluar. Paling duluan. Duluan kan ini kan menjaga pandangan gitu ya, sunnah Rasul gitu kan. Itu malah sikat diri nanti bablas ini bahaya ini ya. Kebetulan kalau istriku itu dia memang ngajar di Visipol dan dia cukup paham dengan persoalan peta-peta global gitu. Jadi ketika garap apa toh kayak ngono kuwi isu kayak gitu. Dia lihat-lihat, baca-baca beberapa buku gitu. Oke kok Neng, dia bilang dia nggak suka bau rokok. Aku kalau ngerokok harus di luar. Aku nggak terus sembarangan. Aku punya smoking area sendiri gitu loh. Orang kena anaknya. Tapi nggak dia terus nyuruh jangan kelihatan anakmu. Enggak, biasa aja aku ngerokok gitu. Cuman kelihatan tapi nggak terus kena asapnya karena bagaimanapun anak-anak. Tapi kalau soal isunya dia malah tertarik. Karena memang ini isunya gampangnya ya. Kalau katakanlah dia akademisi sosial ya tahu apa yang tampak di luar itu seringkali tidak sesuai dengan yang kelihatan. Ada banyak permainan di situ toh. Kan banyak nih Mas yang malas baca. Sama kayak aku. Makanya masak. Aku menggunakan mereka kok. Boleh nggak sih Mas dibocorin dikit dong itu isu-isu yang lebih mendalam itu tadi itu loh. Oh, Abi kalau gitu. Mungkin dari sisi poin sederhananya begini bahwa sederhana aja biar banyak itu sebenarnya kepentingan dagang, perang dagang, kemudian dikemas dengan isu-isu mulia sederhana itu. Isu mulia ya kesehatan, agama, kesehatan apapun. Nah intinya perang dagang. Humanitarian isu lah. Simpelnya begitu ya. Nah nanti kalau mau diriset banyak banget itu. Harusnya kalau dicari ya banyak buku-buku yang kemarin kontak bikin itu apa? Aku belum sempat baca tuh judulnya. Ya sama kayak misalnya Amerika menginvasi Irak, ngomong ini soal demokrasi ya, pada percaya nggak? Gitu aja. Begitu sudah hancur baru ketahuan kalau ngomong kosong, ya kan? Kita kira-kira gampang-gampangannya gitu aja. Ya sama kayak Kopra tadi, dulu katanya itu isu kesehatan, begitu hancur Kopra nggak bisa bangkit lagi, malah justru itu sekarang dicari istilahnya coconut milk ya istilahnya itu kalau diriannya jadi semacam terapi. Minuman sehat, padahal dulu dikatakan itu karsinogenik, gitu-gitulah. Nah, asam tak jenuh. Nah, bos gitu-gitulah. Ya, pokoknya yang serem-serem lah. Ya, tapi dulu kan Mas akhirnya berhasil menarik banyak publik figur. Yang paling dahsyat adalah Rendra. Bahasa ceritain nggak Mas itu Rendra? Itu sebelum ya. Itu sebelum. Itu sebelum Mas. Sebelum. Itu kecelakaan yang indah sebenarnya. Nah, soal Rendra itu gimana Mas? Itu jauh sebelum konteks, itu kan konteksnya sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, W.S. Rendra itu diminta jadi saksi ahli. Jadi jauh sebelum ada wacana-wacana kayak begini, jauh sebelum komunitas keraton. Nah, kemudian kita pakai karena ada rekamannya, nah kita publish lagi gitu. Jadi materi kesaksian Rendra pun aku gunakan untuk permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi juga. Karena sudah diuji kebenarannya di mahkamah kan, sidang mahkamah, jadi sudah terikat di situ. Ya agak teknis sih karena aku backgroundnya orang hukum ya, aku gunakan itu. Iya ini sempat dibahas yang pas kita. Iya. Itu rekamannya masih ada kan? Ada kalau di MK itu lengkap. Di YouTube aja ada. Di YouTube aja. Enaknya MK itu satu-satunya lembaga peradilan setelah sidang 15 menit kemudian kita sudah bisa akses notulensinya lengkap. Dan itu sebenarnya cukup menjelaskan banyak hal ya. Cuman waktu itu kita nggak bersinggungan dengan beliau. Terus sudah meninggal ya kalau nggak salah. Oh iya beliau meninggal. Sama sulit masalah. Ya. Ya. Sebagai saksi ahli. Tapi gimana Mas mengagitasi tokoh-tokoh waktu itu kan akhirnya? Enggak diagitasi itu karena pure dari Rendra, itu genuine dari beliau. Enggak ya, setelah selain Rendra gitu. Tokoh lain banyak, kita momen ketemunya ada yang ngopi-ngopi begini, ada yang pas seminar, ada yang pas beda buku, ada yang... Tapi secara prinsip sebenarnya ya itu kita kalau untuk beberapa tokoh yang katakanlah sudah punya semacam frame soal pemahaman isu-isu global gitu, itu kita nggak perlu sampai harus dorong-dorong, enggak kok. Itu lebih gini loh, sebenarnya yang punya keresahan sama itu sudah banyak, cuma belum pernah ada yang mewadahi. Nah, kalau konteks itu partai politik, kita akan bilang tokoh-tokoh itu kita. Ya, tapi kan kita bukan partai politik. Kita mengakui kegelisahan ini sudah menyebar. Jadi sambungannya cepat. Matchmaker aja. Kita itu matchmaker aja nemuin mereka ini. Tapi anti rokok akan bilang mereka dibayar berapa, itu enggak. Ya ini berarti balik ke yang tadi ya, kegelisahannya
kegelisahan sama-sama, tapi nggak ada wadahnya. Kemudian pas ada kontak terwadahi, meskipun nggak semuanya bergabung gitu. Bukan wadah mungkin ya, klik aja, jadi muncul satu koneksi itu koneksi frekuensi. Dan mungkin kelebihannya kontak ini aja sih, dia berani dobrak kanal-kanal itu, memunculkan counter isu, sehingga yang lain jadi seperti ada confident gitu. Tapi kalau terus dianggap ini karena kontak ya enggak lah, ini kegelisahan yang sudah. Kita kan menekankan tawadhu juga ya. Dan sedikit oportunis kita. Itu kita percaya lakukan ini, ada sembunyi dia. Terus lanjut ke itu Mas, Korwil tadi akhirnya muncul beberapa korwil meskipun kan di Indonesia udah semuanya ada nih wakilnya di tiap daerah, tapi kan enggak juga tiap daerah ya, jangan klaim juga tiap daerah. Tiap daerah ya, cuman luas lah Pak, 7 kota waktu itu. Nah ini korwilnya 7 kota, dan tugas Korwil sebenarnya dia mengkampanyekan atau mengcounter isu itu di wilayah masing-masing, plus berinteraksi dengan para tokoh-tokoh di daerah itu. Karena beda-beda kan tiap wilayah itu 7 di tahun berapa tuh Mas? Apakah langsung 7? Iya, langsung di tahun itu? Iya, langsung. Aman aja ya itu. Deklarator itu ya Medan, Jakarta. Jakarta itu jadi satu sama Bogor. Jakarta Bogor dan kuncian Jakarta Bogor. Karena ada policy dari Bogor juga yang jadi concern kita di samping Pergub itu. Karena ada Perda Bogor yang hanya kita judicial review terlama ini di Mahkamah Agung, yaitu Pergub sama Perda Bogor. Belum ada putusan sampai sekarang kalau begini. Sampai sekarang. Kok tahu saya ngajuin? Tadi ada 2 nama yang lupa disebut loh. Andi Seno Aji. Andi Seno Aji harus Chandra Tagaul. Hilang kemana visible. Oh masih mereka. Mereka yang bikin animasi. Orang seni lah, seniman. Gitu, jadi yang ini penting di garis bawah ya. Kegelisahan itu sudah menyebar. Kontak itu hanya apa ya? Iqbal yang pintar cara istilah apa. Jadi kita juga nggak wow banget gitu loh. Maksudnya itu. Ya seperti student movement tahun 98 kita nggak bisa terlalu pede bahwanya menumbangkan orde baru itu student movement gerakan maksudnya juga enggak. Cuma nemuin aja momennya pas. Ya kayak ya persis 98 dulu. Misalnya sekarang kan banyak kelompok mengklaim dia yang paling berjasa. Nah kontak nggak mau terjebak dalam klaim begitu. Wong kegelisahannya sudah menyebar kemana kok gitu. Mungkin pertemuan di 2010 itu yang menjadi trigger dari orang-orang yang punya kegelisahan. Ya mungkin begitu ya, lebih tepat lah. Lebih tepatnya itu apa ya istilahnya? Ya itulah. Ya itu. Mensting apa? Merangsang. Ya karena kita bukan parpol itu terus enak-enak aja ngeklaim. Kita nggak pernah ngeklaim, makanya analogi yang paling tepat kalau aku ya seperti 98 itu. Untuk student jangan terlalu pede yang nurunin Soeharto kalian enggak. Kita pas apa bagian dari itu gelombang besar itu mungkin dia. Gitu. Ya ini belajar sama Mas Iqbal sih soal tawadhu gitu-gitu ya. Terus sharing dong Mas, dinamika selama 10 tahun itu apa aja? Oh kita ya tetap nggak 10 tahun itu udah beberapa generasi. Oh iya. 6 tahun lah. Kalau aku 6 tahun. Muncul angkatan kedua, ketiga. Ada beberapa angkatan lah. Terus kan kemudian tapi aku kayaknya sudah nggak gitu aktif tuh. Mulai media sosial jadi kayak sekarang gitu tuh aku udah nggak terlalu terlibat di situ. Jadi masih old school ya. Demo apa gitu, memacetkan andai sekarang itu kita cukup bikin trending topik ya. Dulu kita kan pernah memacetkan itu target Jawa Tengah, Pantura sama Pantai Selatan. 1 jam itu untuk Pantura. Kerugian Jawa Tengah sama petani tembakau. Asik itu, ada yang bawa bensin. Tapi itu jadi berjejaringnya bukan cuma dengan tokoh, dengan petani juga. Kita datang ke Temanggung, terus ketemu langsung yang kayak misalnya di lembaga demografi itu, petani miskin. Di sana kita kelihatan miskin sendiri ya. Kita naik ke Lamuk. Pernah ke Lamuk itu, waktu ada saya melu itu gue ya, among tabal itu loh, kayak ritual tanam tembakau. Wah, lihat rumah-rumahnya itu udah megah-megah,
seru banget. Ya. Sampai dulu pernah waktu Andi Noya, ini soal lain ya, tapi nyambung. Andi Noya itu pernah wawancara sama seorang guru di Temanggung. Guru SD, terus guru SD-nya itu ditanyain, wah ini tantangannya memang repot kalau ngajak anak sana sekolah. Kenapa? Ya karena mereka jadi petani tembakau sudah kaya. Andinya kaget, kaya ya? Karena yang masuk di kepala Andi Noya waktu itu ya petani tembakau itu miskin gitu. Bahwa katakanlah dulu kan terus kita juga tracking media gitu ya, yang selalu dimunculkan petani gagal panen itu padahal itu biasanya ada siklusnya. Jadi katakanlah misalnya gini, kalau ini aku pernah ngobrol juga sama petani kopi, beli putu Ardana waktu ke putu Ardana di mana? Munduk Singaraja ya. Sama adiknya, beliau itu waktu itu beli Komang Armada itu. Nah, cara memandang komoditas pertanian itu tidak bisa sama kayak misalnya ini padi musim ini gagal panen hancur. Enggak, meskipun hancur saat itu, tapi mereka melihatnya dalam rentang 5 tahun. Dalam 5 tahun itu yang hancur 2, yang 3 sukses itu nutup lebih banyak ketimbang pertanian yang lain. Makanya terus nanti muncul ada dulu waktu itu ada yang diundang ke TV, kami pindah ke sayur mayur. Orang itu seolah-olah yang nggak ngerti pertanian akan membayangkan lebih menjanjikan sayur. Memang siklusnya gitu. Dan karakter tanahnya nggak bisa, karakter tanah tembakau seolah-olah di mana-mana diganti sayur itu nggak bisa. Hal-hal yang kasuistis negatif itu yang sering kali diekspos. Dan tembakau kan tanaman musiman. Ada tumpang sarinya juga, ada diganti gitu. Hanya 4 bulan aja efektif. Selainnya itu tanaman sayur, tanaman padi itu wajar, nggak usah pindah, memang pindah secara alaminya biar tetap hidup. Tapi aku ingat waktu itu kita pernah bikin challenge ke pemerintah juga ya, karena kita kan sering government visit juga ke beberapa kementerian. Apa tuh challenge? Sampai termasuk ini presiden. Pemerintahnya apa? Kita sampai bilang ke pemerintah ya sudahlah, kalau memang mau di tembakau ini memang nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Ya udah dilarang aja, ilegal aja. Ayo. Tapi berani nggak kan? Berani. Jadi maksudnya yang kami kritisi ini mau enaknya sendiri gitu loh pemerintah nih. Dilarang yang nggak tegas, dibolehkan yang nggak tegas. Ditekan di mana-mana, dijelek-jelekin di mana-mana. Nggak dilarang kok, kita hanya mengatur. Duitnya dimakan terus gitu kan. Lama-lama sebel kan. Udah kita challenge aja gitu. Ya nggak pernah. Nangkanya mau, tapi getah sama ininya yang nggak mau. Belum serapan tenaga kerja, ya kan? Iya. Banyak. Industri turunannya sampai warung-warung. Itu di kesempatan yang lain ya, bukan urusan Komtek. Kebetulan waktu itu aku ada acara di Lombok ya. Itu sampai datang ke daerah Lombok mana ya yang kayak pusat tembakau itu. Itu sampai ada kampung maling yang hijrahnya karena sukses bertanam tembakau. Dulunya kampung maling gitu. Maling beneran ya, bukan maling asmara kayak dalam itu, enggak, maling beneran gitu. Mancing. Nah, itu Dipancing. Umpannya apa ini umpannya? kalau itu maling asmara udah. Kalau yang konseptual ibarat modalnya jelas kan. Iya, segmen kita beda, makanya aku selalu nggak pernah bersinggungan dengan Iqbal. Ya tahu sama tahu lah. Nggak mungkin. Tapi lebih banyak tahu aku. Kita masuk ke perbincangan tentang inilah, ekonomi politik lagi lah. Soal ekonomi politik ya. Soalnya ekonomi politik Enggak, ke media aja. Jadi kayak tadi Abi bilang, yang itu kan akhirnya amplifikasi. Jadi ketika sebelum era medsos pun media itu juga melakukan amplifikasi. Yang ceritakan yang gagal, sukses panen tuh jarang. Petani tembakau miskin dulu waktu itu diundang, aku lupa ya, sampai ada acara apa di TV yang soal itu gagal panen gini-gini. Tapi enggak banyak banget ya. Aku aja di Kompas TV dibully Adere sama ini yang legalisasi ganja itu. Oh iya. Yang nulis buku itu. Terus kan gini, kayak misalnya itu ya, belum selain soal petani ya. Wah, rokok di Australia sebatang 10.000, harusnya kita segitu. 50.000 satu ini. Sebatang 10.000 loh, yang itu yang
sampaikan ke publik. Nah, kebetulan terus kemudian aku ke Australia, baru tahu itu urusannya bukan kok sebatangnya. Yang namanya mahal enggak itu bukan soal perbatangnya, tapi soal daya belinya. Ya kalau kamu rokok sebatang 10.000 tapi gajinya 50 juta ya enteng gitu kan persoalannya. Yang repot itu beli dengan gaji Jogja, beli rokoknya di Australia. UMK 1.750.000. Dan yang jarang fakta dielaborasi kan bahwasannya pertanian sektor tembakau ini adalah satu-satunya sektor pertanian yang tidak pernah mendapatkan apresiasi dan atensi yang sama dengan sektor pertanian yang lain yang banyak subsidi dan perhatian. Satu-satunya yang nggak dapat subsidi, pupuk segala macam itu cuma tembakau. Reasoningnya itu karena dianggap sesuatu yang destruktif, berbahaya itu, walaupun dalam konteks kebijakan itu clear, undang-undang pertanian dan yang lain-lain itu jelas, bahkan dana bagi hasil cukai tembakau pun peruntukannya untuk apa itu guidance-nya udah jelas. Peruntukannya, cuma tidak pernah dilaksanakan bagaimana mestinya. Peruntukan di BHCT kan hanya di BHCT hanya untuk peningkatan kualitas tembakau, riset tentang tembakau, sampai dengan ada rumah sakit bahkan untuk korban akibat tembakau, bukan malah digunakan untuk pembangunan prasarana fasum, bahkan untuk kampanye anti rokok. Ini kan itu kan ada dua kamar ini, dua kamar yang dimana negara ini bisa mengambil uang dari rakyatnya. Ada kamar teks pajak atau ada kamar cukai. Itu sama-sama kutipan tapi beda peruntukan. Kalau pajak itu peruntukannya untuk fasilitas umum, bangun jalan macam. Tapi kalau cukai ya dari from user to user, itu bedanya di situ. Cuma kan prakteknya kan tidak sebagaimana mestinya. Itu yang juga kita advokasi yang seperti itu. Enggak melulu kita boleh ngerokok itu enggak. Itu tadi nyambung Mas Abi sama Mas Iqbal itu. Banyak ternyata semakin kita mendalami kretek ini semakin kita melihat banyak sekali. Wah, ternyata nggak sesederhana kalau tulisannya Taufik Ismail itu setan berapa 9 inci atau enggak setan 9 mili 9 cm itu nggak sesederhana itu. Kalau sana setan ini juga bisa di sudut pandang lain, ini bukan setan 9 cm, ini malaikat penyelamat 9 cm juga bisa, kan harus dari mana dilihat persis. Tapi kalau buat aku sih kretek ini bisa jadi lubang kunci untuk ngintip persoalan Indonesia yang soalan global sebenarnya. Bahkan global. Karena kasus pembumi hangusan aset-aset lokal itu bukan cuma di Indonesia, di mana-mana. Bahkan riset kita tentang pabrikan rokok yang di take over oleh industri rokok yang sejenis pun risetnya kan di Amerika Latin dan di Eropa Timur juga di take over seperti itu. Berarti gejala itu nggak hanya cuma di sini. Tapi luas sekali. Wah, gila itu Mas Abi sampai nulisnya berbulan-bulan. Setahun bukan karena berat, karena banyak aktivitas. Disambi sampai nggak tidur. Ini untung udah era sosial media gini, jadi kalau mau belajarnya gampang sih Mas. Kayak di IG-nya boleh merokok aja kan dibahas tuh tentang cukai, tentang permasalahan. Dulu belum ada IG ya? Belum. Belum ada aplikasinya Mas. Dulu belum ada TikTok kayaknya. Ini ada TikTok ya? TikTok boleh merokok, boleh kita request TikToknya. Dulu itu Twitter lah ya. Twitter. Ya YouTube. Twitter awalan itu ya. Facebook udah ada. Sekarang udah banyak sih yang mewadahi tentang pengetahuan soal rokok dan ada kontra argumennya juga. Jadi nggak cuma yang meskipun lebih banyak tentu saja dominan karena apalagi karena bisa menggunakan bungkus sesuatu yang mulia, kesehatan itu kan orang jadi sikap kritis pada industri kesehatan itu nggak pernah bisa cukup. Kemudian masuk ke ranah agama. Ya, apalagi ranah agama. Agama itu dari fatwa-fatwa. Sebenarnya agama itu soal ini ya, karena
Rokok itu buruk untuk kesehatan. Basicnya Basicnya medis. Jadi dulu waktu Abi pernah ya ngobrol sama orang Muhammadiyah di mana itu ya. Jadi kita nggak akan bantah soal medis. Sudah benar sikap agama itu karena agama basicnya medis. Cuma apakah basicnya tadi tidak bisa dipertanyakan gitu loh. Iya. Jadi kita nggak ngeritik orang agama, kualat nanti. Iya, makanya aku nanya agama dari mana? Karena kakekku sangat religius mas, dari Arab. Oh sama. Kalian banyak kesamaan. Iqbal kalau nyari persamaan pintar ya. Arab ya. Kreatif itu kan. Kita fokus di sini aja sih. Lurusnya tidak berubah. Banyak kesamaan. Mas, tapi kan setelah era sosmed itu kan ya, itu termasuk satunya. Kan mungkin saat itu tuduhan pro industri itu kan paling sering digaungkan. Itu sebenarnya bagaimana? Pandangan mas. Sebenarnya, wah itu Abi yang jawabnya itu. Sudah politik kan. Kalau tuduhan gitu kita dituduh anteknya Dajjal ya kenceng. Ya biarin aja. Aku jumpa pers pikir antek. Pernah. Artinya ya biasalah kayak gitu-gitu ya. Maksudnya nggak usah disikapi terlalu serius. Yang penting kan masalahnya nggak produktif juga. Itu ibaratnya ya ad hominem kan. Ada satu objek yang bisa diperdebatkan gitu loh, yaitu apa wilayah-wilayah yang sifatnya objektif. Kita ngomong konstelasi global, kita ngomong ekonomi politik. Aku inget itu asal muasalnya itu gara-gara teman-teman bongkar nemu data kucuran dana dari Bloomberg. Iya. Ke banyak lembaga-lembaga di Indonesia. Iya. Kemudian tapi itu kan ada datanya semua, bahkan di official website-nya Bloomberg sendiri. Dulu, sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Dulu ada. Tapi kita udah capture semua itu. Nah, kemudian tuduhan seperti itu dialamatkan ke kita dengan pola yang sama sebenarnya. Tapi buktinya mana? Kalau mereka malah Ini Grand untuk ini. Berapa tahun, goalnya apa? Targetnya apa ada itu. Ada. Angka miliarnya keluar itu ada dari Bloomberg itu. Kalau dituduh kasih data ini. Ya waktu itu gitu, cuman kan ya maksudnya mereka kan itu Mereka kesehatan. juga ngerti ini gitu kalau ya. kita ini sih habis pasti keluar terus. Tadi lanjutin mas. Apa? Oh yang tadi ya perdebatan itu ya. Itu artinya ad hominem itu ada objek yang bisa diperdebatkan, ada data yang bisa diadu. Tapi kan terus cut-nya udah kamu dibayar berapa gitu loh. Dibayar kamu yang dibayar juga. Cuman kan emang juga aku nggak terus menafikan kelompok anti rokok terus semuanya bayaran juga enggak. Yang tulus juga banyak gitu kan. Cuma kan masalahnya makanya kita masuk ke dalam diskusi yang lebih produktif, bukan kok sekedar tuduhan-tuduhan sana sini. Karena kebetulan waktu itu aku yang diberi tugas untuk mantau media ya. Wacana-wacana amplifikasi untuk katakanlah yang sifatnya anti rokok itu kan macam-macam banget ya, sampai kebakaran karena rokok. Berarti udah anti rokok. Aduh, ya memang bener sih perokok ceroboh ya. Punya anekdot ini untuk semua penyakit itu tinggal panukadas kurapasi ya. Cantengan. Iya. Terus ini ya tanpa mengurangi penghormatan ya kepada beliau-beliau, katakanlah soal sisi kemanusiaan. Orang meninggal terus kena, mohon maaf, kanker gitu. Yang dicari dia pernah merokok tapi kalau ada yang meninggal karena kanker tapi tidak merokok, kalau sekali kita membicarakan beliau nggak merokok, waktu itu pernah diserang, tolong jangan gunakan ini sebagai narasi untuk membela rokok. Berarti padahal sama-sama kalau mau ngomong sama-sama tidak etis, sama-sama tidak etis. Mau ngomong sama-sama etis ya kita bicara soal fakta objektif, ya memang ada fakta objektifnya. Dipanjangin jadi perokok pasif biasanya mas. Jadi Iya. Terus semua segala macam itu kena. Perokok pasif dan itu dulu Niam yang punya pandangan itu. Jadi Lubabun Niam yang insist itu ya. Wah, dia menemukan wacana perokok pasif itu memang menjadi satu alat pressure group yang luar biasa. Karena akhirnya yang menekan adalah orang-orang sekitarnya gitu. Wah, aku lebih bahaya. Mereka nggak tahu bahwa yang namanya perokok aktif itu juga otomatis perokok pasif. Iya kan? Iya, kita merokok dan ini kan masuk. Udah keluar masuk lagi, berarti kan pasif sebenarnya. Pasif dan aktif. Mas Iqbal, selama memantau media yang paling rame
terkait rokok apa tuh Mas, masih ingat gak? Sebenarnya kalau media itu yang paling umum ya wacana-wacana publik awam ya, kayak tadi kebakaran, terus rokok sembarangan ya. Bahkan dulu sempat ini filter rokok dari babi. Filter rokok dari babi. Kalau itu wacana agama ya, kalau itu wacana agama. Sempat ada itu? Ada. Jadi enak rokok jadi maksudnya. Yang kecil-kecil gitu lah. Situ jadi enak, yang lain waduh. Tapi kalau ngomong ekonomi politik ya itu limit, segmented lah ya. Tapi kalau ngomongan yang perokok, sebel perokok lah, karena perilaku perokok ya berarti urusannya perilaku. Karena itu masuk ke konsep kita memang tidak kok terus ayo merokok dimanapun ya enggak gitu toh. Tetap ya. Ibaratnya dulu mengibaratkan ada orang yang nggak suka bau durian ya udah jangan makan durian di situ sembarangan. Bau jengkol ya udah. Ya itu balik ke perokok santun tadi ya. Iya. Gimana? Ya win-win solutionnya itu. Win-win solution. Bahkan dari kacamata hukum pun udah dikasih guidance tentang nyambung yang disampaikan Iqbal tentang isu humanitarian tadi, kemanusiaan. Ternyata ya di konstitusi itu juga udah ada guidance-nya ketika kita ngajuin permohonan tentang kawasan tanpa rokok itu. Di amar putusannya Mahkamah menjelaskan bahwasannya di Indonesia secara konstitusional itu tidak boleh ada yang didahulukan hak yang harus dijamin oleh negara. Itu kan kita menanyakan hak hidup dengan hak kesehatan itu lebih mana yang didahulukan? Kalau yang anti rokok misalnya pasti yang kesehatan itu lebih fundamental. Ternyata jawaban dari mahkamah itu ngasih jawaban bahwasannya dalam interpretasi dari konstitusi Indonesia tidak boleh ada yang lebih didahulukan. Mau baik itu hak hidup, hak kesehatan, hak apa itu harus sama-sama. Itu clear. Makanya suka tidak suka itu dilegitimasi jadi kawasan tanpa rokok yang dulu dapat itu dihilangkan dapatnya karena inilah yang dikutip di ini yang ini merokok adalah aktivitas legal yang dilindungi undang-undang. Ini kutipan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ketika kalau aku dalam ngomong perdebatan seperti yang kawan-kawan lakukan, kalau aku selalu bawa ke yang sifatnya kebijakan atau hukum itu karena memang itu paling enak untuk jadikan guidance bagi aku. Kalau ekonomi politik ada teman-teman yang lebih expert. Ini udah dilegitimasi sama mahkamah. Gimana? Nggak boleh ada yang lebih superior atau inferior, harus jangan beriringan. Karena logikanya kesehatan dulu sehat, tapi perutnya lapar, nggak bisa makan tapi nggak sehat. Ya nggak boleh. Ya harus sehat, ya harus sejahtera. Itu clear itu. Yang ngomong bukan aku loh, putusan Mahkamah Konstitusi loh ini. Kecuali ada putusan lain yang menegasikan itu clear. Itu standing apa nih? Standing banner itu standing itu di. Ngetikerin. Standing banner. Gitu. Itu masih eksis pada hukum positif. Mas, tapi itu kan kalau dikata advokasi mereka kan konteks pionir ya. Setelah itu lahirlah adik termudanya KNPK. Nah, itu boleh di-style nggak sejarahnya KNPK itu? Karena KNPK kan punya konten boleh merokok. Itu sudah lintas ini ya. Bukan adik sebenarnya. Kalau KNPK yang sekarang mungkin ya, tapi KNPK yang dulu kan beda. Itu bagaimana ceritanya? Kalau KNPK dulu itu kita merangkul koalisi nasional. Koalisi nasional. Koalisi nasional penyelamatan kretek. Kalau aku selalu menganalogikan itu dengan Sumpah Pemuda KNPK itu. Jadi sebelum ada KNPK itu kan yang konsumen jalan sendiri, petani jalan sendiri, buruh industri jalan sendiri. Terus ketemu di MK waktu itu. MK pas gugatan ini. Klop-klopan, wah ini bolong di sini bisa kita tutup, yang kita bolong di sini bisa ditutup sana. Nah nyambung tadi Rendra itu yang ngajukan adalah petani di MK. Mereka tahu ada gugatan tentang tembakau. Orang-orang yang punya concern yang sama disatukan oleh momen itu datang. Ya kebetulan yang indah kalau ngomong ini, akhirnya kita terkoneksi. Jadilah Sumpah Pemuda itu semua stakeholder kumpul di KNPK dari konsumen, buruh, petani, termasuk industri. Ya, tapi industri kecilnya banyak banget gitu. Nah orang kan hanya melihat
industri gede-gede. Kalau industri gede-gede nggak usah adakan PK, mereka udah eksis nyewa external affair yang serem-serem, oke kasarnya. Jadi mulai sejak itu kita lebih bareng-bareng lah gitu. Terus kita sering ke pertanian tembakau, bahkan ke pabrik gitu-gitu. Itu setelah berapa tahun ya, aku lupa persisnya. Tapi kira-kira kayak Sumpah Pemuda gitu. Jadi semua seperti inilah bulan madu stakeholder di bidang itu. Seperti bulan madu itu waktu itu memang. Jadi bukan adik, mungkin saudara ketemu gede gitu ya? Iya sama ya kayak kalau aku di supporter sepak bola itu ketika momentum Piala Asia 2007 itu, ketika kita sebelumnya masing-masing kelompok supporter itu punya konflik, akhirnya kita bisa mereduksi itu untuk beberapa saat dalam turnamen itu. Kita punya kepentingan masing-masing, tapi akhirnya kita tambah dari kacamata kita sebagai konsumen, kita memberi warna ke petani, ke buruh, ke pabrikan, sama juga kita juga dapat input dari mereka. Akhirnya jadi sebuah harmoni yang indah. Kalau sebuah orkestrasi ini atau militer ini ada artilerinya, ada infanterinya, ada semuanya. Tinggal nanti mana yang ditekan tombolnya. Pasukan ini asik itu. Mas jadi romantisme revolusioner gitu ya. Olive nonton bola nggak? Nonton ya. Cuman aku nggak nonton bola ya. aku baru mau nanya, Iqbal nonton bola nggak? Bola yang nonton aku. Tapi dulu pernah berjadi sama aktivis internasional juga soal yang aware dengan isu ini. Apakah ada Enggak juga ada. di internasional yang aware sama? Enggak. Nggak ada. Kalau ada kan buku How to Defense, Smoker Defense ya, itu kan orang Enggak, tapi nggak belajarin kan. Itu kita enggak. cuma mengambil ini. Kita ngambilin Sebagai referensi. bahkan kretek Pusaka Nusantara itu juga dia ini sendiri. Kita nemu aja tambah Karena isunya agak spesifik kretek ya, memang nggak ada di luar ya. Iya. Dan itu pun salah satu reasoning pertama kita pilih kretek itu karena memang genuine Indonesia itu. Dan publik banyak yang nggak tahu apa itu Apa kretek. kretek? Termasuk sampai ke soal edukasi publik. Orang kan nyebutnya biasanya kretek itu ya Nggak dikira pakai yang nggak pakai filter. filter gitu kan. Kretek. Mereka nggak tahu kalau ada yang cengkeh. Dari tadi malah kita nggak ngomong petani Iya. cengkeh. Kita kan sama Minahasa petani cengkeh, Iya. sana juga 80% serapan cengkeh itu ke ini kan. Industri. Yang ada di KNPK itu kan ada asosiasi petani Petani cengkeh cengkeh, Indonesia, APSI. APSI. Luas banget ya. Dulu sempat ada rancangan kebijakan pemerintah, akhirnya ada peraturan bersama 2 menteri itu yang dalam redaksionalnya itu kurang lebihnya bahwasanya tembakau tidak boleh digunakan, hanya boleh digunakan untuk hanya boleh digunakan untuk industri apa itu pestisida, terus apa-apanya tidak boleh digunakan untuk industri tembakau dan turunannya. Itu nggak jauh. Nah, ketika kita KNPK ini melakukan government visit, mereka menjawab ngasih jawaban, pokoknya percaya saja dengan pemerintah. Pemerintah punya niat baik untuk rakyatnya. Ya, kita percaya tuh niat baik. Cuma kan kebutuhan rakyat ini nggak bisa nunggu niat baik. Kalau memang nggak ngomong serapan itu, kalau memang nggak boleh untuk serapan industri tembakau dan turunannya, tolonglah diserap. Paling tidak selemah-lemahnya iman itu pemerintah take over itu, dibeli dulu, diserap dulu, walaupun dengan harga nggak apa-apa. Ya ini sedang kita kaji. Nah, tapi kebutuhan para petani tembakau ini ketika di musim panen nggak bisa nunggu hasil kajian pemerintah. Gimana bayar sekolah memangnya bisa ini nunggu kajian peraturan 2 menteri ini kan juga nggak bisa nyambung masalah serapan tadi. Ya akhirnya nggak jadi itu klausul itu. Karena kita bawa 10.000 petani nutup Jalan ini. jalan depan Kementerian Kesehatan ini. Kita kasih sampel 10.000 dulu. Padahal ya maksimal. Spot-spotan dia. Makanya bluffingnya ini baru. Oke. Ini Bu. Iya ini Itu udah. Kapoldanya yang sekarang jadi Kapolri. Iya. Aku masih ingat itu. Kapolda pokoknya dia yang nemuin kita. Oke, ini banyak nih aku baru tahu dan mau aku pelajari ini dari tadi sama nyatetin apa-apa aja yang harus aku baca. Wah, pesanku satu di subkretek ini jangan sampai terlalu dalam. Yang dalam cukup orang belawong.
Ya udah, untuk menutup obrolan kita malam ini, Mas, udah pada kenyang juga. Tuh, kok cepet? Anunya belum dibuka. Udah 1 jam ini ya? Udah lebih, Mas. Oh, Supaya viral. Untuk menutup, ini kan mungkin yang nonton ini ada yang kayak aku juga nih, ada yang mau belajar. Pesan-pesan dari mas-mas yang ada di sini, kalau misalnya ya untuk para penonton, kira-kira ada nggak mas pesan-pesan yang mungkin punya buat orang-orang yang punya kegelisahan yang sama, kira-kira bisa melakukan apa sih? Apakah cukup dengan belajar tentang kretek atau gimana? Atau menjadi perokok yang santun udah cukup? Ya kalau aku melihatnya malah lebih luas dari itu ya. Intinya ya dunia tidak sehitam putih yang kita pikirkan lah. Begitu kompleks gitu. Nah kadang yang muncul di media itu ya kulit-kulitnya aja. Nah kalau kita memang mau menggali sampai dalam ya jangan gampang tertipu dengan apa yang terlihat. Dan ini tidak hanya untuk urusan kretek. Pilpres lah. Semuanya. apa maksudmu? Apalagi memilih calon pendamping hidup. Jangan dilihat dari packagingnya, kemasannya yang rambut tintin, pakai kacamata itu merepresentasikan ya kan, itu. Ya ketipu yang itu. kayak saya tatuan ini selalu itu juga jangan. Nah, saya kira Masuk. Itu closing ya, closing statement ya. statement itu tak tunggu dari tadi dia ofensif sama dapat kesempatan Jadi sekali Mas Iqbal mungkin menanggapi. Berarti bukan umpanku, bukan. ada nuhun tak tunggu aja. Dari sini aja teman-teman tahu bahwa yang namanya di dunia itu konspirasi itu ada, gitu ya. Persekongkolan itu ada. Sekongkolan jahat. Sebenarnya sama sih prinsipnya ya, karena kalau kita posisikan kretek itu sebagai katakanlah sebuah hal paling penting juga enggak. Itu kan pintu masuk kita untuk memahami lebih banyak hal. Nah, generasi teman-teman ini, generasi Olive dan kawan-kawan ini, aku kira lebih punya tantangan yang yang jauh lebih rumit. Karena apa? Karena model-model amplifikasi informasi itu jauh lebih ganas sekarang ini. Iya. Dan variannya lebih banyak juga. variannya banyak, dan situasi cara berpikir kita itu sudah semakin impulsif gitu kan. Instan banget. Impulsif. Dulu zaman kita aja yang katakanlah nggak masuk ke dalam aja banyak banget ya, apalagi sekarang. Apalagi orang kan Informasinya juga sekarang. obsesinya kan kecepatan, udah langsung percaya. Artikel sementing judul ledok. Nah, gitu. Apa maco? Jadi sebenarnya ini gerakan filosofis. Untuk belajar filsafat. Betul. Cocok sama yang baca dunia sofis sejak kelas 1 SMP. Jadi kita punya banyak kesamaan. Cara lawas. Ini sebelum kemana-mana kita tutup aja. Sampai ketemu lagi di obrolan Olive berikutnya. Dadah dulu semua ya.